Yes, bolasport.com sahabat Sonora Anda bisa klik. Saat ini saya juga sedang membaca beberapa berita. Tadi yang dibahas oleh Mas Dwi juga ada beritanya di sini terkait dengan sosok pemain muda baru berusia 22 tahun, Erling Haaland. Ini yang sekarang menjadi bagian dari Manchester City. Kemarin tidak diturunkan ya, meskipun Manchester City menang 2-1 atas lawannya di tes pramusim 20 Juli kemarin ya Mas Dwi ya. Iya, betul. 2-1 lewat gol dari Kevin De Bruyne. Tapi tetap ya, meskipun menang, si supporter ini memberikan tekanan ya, turunkan, kita pengen tahu seperti apa skillnya si Erling Haaland ini ya. Nah ini tekanan dari supporter Liga Inggris kan kuat sekali ya, mereka punya power seperti itu. Betul. Mengawal mental para pemain baru yang bergabung dengan klub ini kan bagaimana ya biasanya kalau di klub-klub Liga Inggris, apakah menyediakan layanan konseling gitu ya, psikologi atau seperti apa sih Mas? Memang nggak mudah ya Mas Yudi dan sahabat Sonora, karena ya itu tadi yang Mas Yudi bilang, kalau namanya supporter udah memberikan tekanan tuh luar biasa sih. Bahkan bisa dijadikan alasan untuk mengganti pelatih ya, seperti yang terjadi di Manchester United ya. Dalam beberapa musim terakhir ketika mereka tidak tampil bagus, itu kan supporternya langsung mendesak pergantian pelatih gitu. Dan akhirnya kemarin kan United akhirnya mengganti Ole Gunnar Solskjaer ya dengan Ralf Rangnick di pertengahan musim ya, karena salah satunya tekanan supporter juga gitu. Tapi ada juga klub yang cukup mampu bertahan gitu dengan tekanan supporter. Mas Yudi, kita bisa melihat contohnya mungkin Arsenal ya. Arsenal di musim kemarin kan startnya nggak bagus sama sekali, mereka kalah 3 kali berturut-turut. Waktu itu pelatih mereka Mikel Arteta sudah mendapatkan tekanan untuk dipecat gitu dari 3 pertandingan pertama itu. Tapi kemudian Arsenal memutuskan bertahan ya dengan Arteta, dan akhirnya sekarang mereka memetik hasil gitu ya. Ya mungkin mereka tidak lolos ke Liga Champions, gagal lolos ke Liga Champions, tapi paling enggak ada peningkatan dari penampilan Arsenal di sepanjang musim kemarin. Makanya sekarang si Mikel Arteta ini masih tetap dipertahankan gitu, karena penampilan Arsenal ada momen di mana Arsenal tampil bagus gitu di musim kemarin. Walaupun akhirnya memang finishing mereka di beberapa pekan terakhir memang mengecewakan, sehingga akhirnya mereka disalip oleh Tottenham dan gagal lolos ke Liga Champions. Tapi paling nggak ada harapan bahwa Arteta ini bisa mengatasi tekanan yang sudah pernah dia rasakan di musim kemarin. Dan kebetulan sih Arsenal justru menjadi salah satu tim yang hasil pramusimnya sejauh ini malah paling bagus nih, Mas Yudi dan Bola Supporter, karena Arsenal itu udah main 4 kali ya di uji coba, semuanya menang. Melawan Ipswich menang 5-1, melawan Nuremberg menang 5-3, kemudian lawan Everton menang 2-0, dan terakhir lawan Orlando City menang 3-1. Kemudian kita bisa melihat juga pemain baru mereka, Gabriel Jesus, striker yang didatangkan dari Manchester City, ini juga sudah mencetak 3 gol selama uji coba. Artinya ya pramusinya paling bagus nih Arsenal. Pemain barunya juga kelihatan sangat menjanjikan gitu. Kalau kita bandingkan kayak Nunes lah di Liverpool kan nggak nyetak gol, buang-buang peluang. Tapi si Gabriel Jesus ini udah mulai bikin gol. Ini tentu membuat Arsenal nanti memasuki kompetisi dengan kondisi lebih tenang ya. Mereka tidak dalam kondisi tekanan lagi. Supporter juga mungkin akan optimistis gitu menatap musim besok. Dan satu keuntungan juga buat Arsenal di Premier League nanti, start mereka tidak terlalu sulit nih, Mas Yudi dan sahabat Sonora. Karena kan di 3 pertandingan pertama mereka cuma ketemu Crystal Palace, Leicester City, dan Bournemouth. Kalau kita bandingkan misalnya Tottenham di pertandingan kedua udah ketemu Chelsea. Kemudian tadi Liverpool dan Manchester United di pekan ketiga sudah saling bentrok gitu ya. Kemudian Chelsea juga kalau kita lihat di pertandingan kedua sudah ketemu Tottenham di partai derby. Kemudian City juga begitu di pekan-pekan pertamanya tidak begitu enak gitu. Justru Arsenal nih yang 3 pertandingan pertama ini bisa ada kemungkinan mereka menyapu bersih poin nih. Jadi mungkin startnya akan bagus nih Arsenal. Mudah-mudahan sih begitu. Jadi mereka tidak dalam kondisi tertekan lagi nanti di awal musim ya. Tidak seperti musim kemarin. Ada kemungkinan Arsenal yang akan meskipun masih jauh ya Mas Dwi ya, tapi mungkin biasanya sudah ada analisa belum sih tim ini? Yang kemarin kan yang City, Liverpool, kemudian juga Chelsea.
dengan apa yang sudah dilakukan ya sampai tes pramusim beberapa pertandingan, peluang-peluang dari katakanlah 5 tim teratas ini apakah akan sama di musim selanjutnya? Pasti jauh ya? Iya, mungkin untuk sekarang kalau menurut saya di atas kertas memang masih agak susah ya untuk bisa menembus dominasi dari Manchester City dan Liverpool ya. Ini 2 tim ini yang sangat kuat dalam beberapa musim terakhir. Mungkin kendala tim seperti Arsenal adalah konsistensi nanti. Mungkin mereka bagus di awal, startnya bagus, tapi kita nggak tahu long termnya gimana nih. Kalau City sama Liverpool ini udah teruji mereka udah tahu caranya ngatur tenaga, tahu caranya bagaimana tampil konsisten di setiap pertandingan gitu. Tapi ya kalau kita lihat sih paling tidak tim seperti Arsenal, kemudian Tottenham dengan apa namanya bursa transfernya yang juga cukup luar biasa ya, cukup aktif. Mereka mendatangkan Ivan Perisic, mendatangkan Richarlison, kemudian apa namanya pelatihnya juga Antonio Conte, ini juga pelatih yang cukup bagus gitu ya. Artinya ya paling tidak mereka akan memberikan perlawanan sih. Kemudian juga tentu kita juga akan menunggu Manchester United sih. Mudah-mudahan dengan pelatih barunya Erik ten Hag mereka tidak seperti United yang musim-musim kemarin gitu. Ini sebetulnya United juga dipenuhi optimisme karena 3 pertandingan uji coba mereka menang semua nih. Mereka mengalahkan Liverpool 4-0, kemudian melawan Melbourne Victory menang 4-1 dan terakhir melawan Crystal Palace menang 3-1. Bahkan saking pedenya nih supporter United sekarang udah nyebut-nyebut bakal ada tsunami trofi nanti di Manchester United. Pede banget ya. Pede banget. Tapi ya mudah-mudahan sih kita berharap United akan balik lagi seperti United yang biasanya dulu kita kenal ya. United yang jago lah di Premier League. Ini kan ya mereka harus bisa lah masuk menjadi salah satu pesaing kuat City dan Liverpool. Jangan sampai kayak musim kemarin yang mereka ancur-ancuran gitu ya, bahkan gagal lolos ke Liga Champions. Seharusnya nggak seperti itu lagi lah sekarang United dengan pelatih baru mereka. Mudah-mudahan ada ide baru dari Erik ten Hag ini sehingga mereka bisa tampil lebih baik. Kita lihat apakah kemudian akan finish lagi di peringkat keberapa ya, kita lihat ya, karena kemarin peringkat ke-7 ya. Peringkat ke-6 kemarin. Oh ke-6 ya. Wah, ini menarik sahabat Sonora karena selalu dinamis. Bisa saja yang jadi raja tiba-tiba musim depan berubah, kita nggak pernah tahu ya. Ini bola itu bundar ya, kadang di atas kadang di bawah, kata pepatah. Mas Dwi, selalu menarik berbincang sama Mas Dwi tentang bola dan olahraga pada umumnya. Yang pasti terima kasih Mas Dwi, ini di ujung-ujung Sport edisi hari ini. Apa nih mungkin terakhir deh Mas Dwi, konklusi. Apakah ada kemungkinan dari tim-tim bawah akan bisa mengubah nasibnya di musim depan, Mas Dwi? Selain Manchester United ya, yang punya semangat yang tinggi gitu ya. Ya pasti kita akan menantikan ini sih kuda-kuda tim-tim kuda hitam gitu ya, yang akan meramaikan persaingan. Mungkin kita bisa menantikan Newcastle United nih, Mas Yudi dan Bola Supporter, karena kan ini sekarang jadi klub sultan baru nih Newcastle nih, dari musim kemarin kan dibeli orang kaya gitu ya. Nah sekarang mereka udah belanja cukup banyak gitu di bursa transfer, dan kekuatan baru itu diharapkan bisa membawa ini mereka tampil lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. Mereka antara lain itu bisa mengalahkan ini loh AC Milan dalam persaingan mendapatkan Sven Botman ya, back dari Lille, dari klub Liga Prancis. Karena mereka uangnya kuat banget gitu. Bayarnya lebih kuat daripada Milan. Milan udah mundur teratur waktu. Nah dengan kekuatan uang itu ya kita bisa melihat mungkin contohnya seperti Manchester City atau Chelsea ya. Itu kan dulu mereka juga pernah menjadi klub kaya baru. Kemudian dengan kekuatan uangnya itu mereka mendatangkan banyak sekali pemain bintang, dan akhirnya memang terbukti pemain-pemain bintang ini bisa menentukan keberhasilan City dan Chelsea menjadi juara. Nah ini pastinya Newcastle berharap seperti itu dengan pemilik baru yang royal, yang bursa transfer yang meriah dengan banyak sekali mendatangkan pemain-pemain bintang. Mudah-mudahan tentu saja Newcastle berharap mereka bisa masuk ke persaingan ya di kompetisi antar klub Eropa lah. Syukur-syukur bisa masuk ke 4 besar atau bahkan mungkin bersaing di jalur juara barangkali. Siapa tahu mungkin bukan sekarang tapi mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Dengan investasi si Sultan tadi ya Mas Dwi. Betul. Mas Dwi, terima kasih banyak sekali lagi, sudah hampir udah jam 8 malah ya. Menarik kalau bersama Mas Dwi ya. Next time kita ketemu lagi Mas Dwi. Salam sehat. Ya Mas Yudi. Salam
Semoga menikmati info-infonya. Sangat menikmati. Salam sehat dan salam buat teman-teman di bolasport.com. Demikian Sporta edisi hari ini, sahabat Sonora. Terima kasih Anda sudah menyimak dan yang pasti videonya akan tersimpan di YouTube. Jangan lupa like dan juga subscribe dan boleh di-share juga ya. Yudi Samadi pamit, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.